Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnomasari. Pada video kali ini saya akan memaparkan diskusi 10 MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Pada sesi ke-10 ini, materi yang akan saya sampaikan itu tentang komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan di negara maju. Pertanyaan pertama, silahkan sampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Nah, setelah saya melaksanakan pembelajaran kelompok atau kolaborasi, di sini saya merasakan bahwa kegiatan kolaboratif itu memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya, terutama karena setiap anggota itu dapat saling bertukar ide dan memperluas pemahaman melalui diskusi. Pembelajaran kelompok itu juga membantu saya mengembangkan keterampilan berkomunikasi, memberikan argumentasi, serta menerima perspektif yang berbeda. Namun saya juga menemukan beberapa kendala dalam prosesnya. Jadi tidak semua anggota itu memiliki tingkat kesiapan dan ritme kerja yang sama, sehingga pembagian tugas kadang kurang seimbang. Selain itu, keterbatasan waktu dan koordinasi terutama ketika menyatukan pendapat dalam satu kelompok itu menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya menyarankan adanya penetapan peran yang jelas dalam kelompok, penggunaan rubrik kolaborasi untuk memantau kontribusi setiap anggota, serta penyediaan waktu khusus di luar forum sinkron agar setiap anggota dapat berdiskusi dan menyelesaikan pekerjaannya secara lebih terstruktur. Dengan demikian, kerja kelompok dapat berjalan lebih efektif, adil, dan produktif. Pertanyaan yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antar negara, yaitu di Indonesia secara umum dan di sekolah Anda, di sini sekolah saya SD Negeri Gondang 1 secara khusus, dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Nah, berdasarkan kajian dalam modul MPDR 5302 studi komparatif di berbagai negara, dan hasil telaah 2 artikel ilmiah pada sesi 10, saya melihat bahwa struktur kurikulum pendidikan besar di Indonesia, termasuk di SDN Gunung Satu tempat saya mengajar itu, memiliki ciri yang berbeda dibandingkan negara maju seperti Finlandia, Korea Selatan, dan juga Jepang. Secara umum, kurikulum di Indonesia ini masih menekankan standar isi yang cukup padat dan berorientasi pada pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Meskipun kurikulum Merdeka itu telah mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, implementasinya di sekolah ini tetap membutuhkan adaptasi dan kesiapan guru. Di SD Negeri Gondang 1, saya menerapkan pembelajaran mendalam dengan menggunakan project based learning serta pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran IPAS misalnya nggih. Pendekatan ini memungkinkan saya memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sesuai karakter siswa, meskipun masih membutuhkan penguatan pada aspek penilaian formatif dan refleksi proses belajarnya. Jika dibandingkan dengan Finlandia, struktur kurikulumnya jauh lebih sederhana karena jam belajarnya lebih sedikit dan guru diberi otonomi luas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Finlandia menempatkan kesetaraan dan kesejahteraan belajar sebagai prioritas serta tidak menerapkan perankingan atau ujian berstandar tinggi. Sementara itu, Korea Selatan dan Jepang itu memiliki kurikulum yang lebih ketat, beban belajar yang tinggi, serta budaya kompetisi yang lebih kuat. Jepang menonjolkan pembentukan karakter, etika belajar, dan kedisiplinan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dari kedua artikel tersebut, saya belajar bahwa negara maju ini menempatkan kualitas guru, kemudian stabilitas kebijakan, dan dukungan sistematik sebagai fondasi utama keberhasilan kurikulum. Dalam konteks SDN Undang 1, praktik yang sudah saya terapkan seperti menggunakan konteks lingkungan sekolah, kemudian pengamatan langsung, media bervariasi, serta pembelajaran berbasis proyek ini merupakan langkah yang sejalan dengan praktik dari negara maju, khususnya Finlandia yang mengutamakan kedalaman materi dan pengalaman belajar yang autentik. Namun demikian, Indonesia masih perlu memperkuat pemerataan, fasilitas, pengembangan profesionalisme guru, dan pengurangan beban kurikulum agar implementasi di sekolah-sekolah termasuk SDN Gunung 1 ini dapat lebih optimal dan adaptif seperti halnya di negara-negara maju. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.